Salam Indonesia, pemirsa Indonesia Network, Bali TV, Surabaya TV, Jogja TV, Bandung TV, Semarang TV, Sriwijaya TV, Sumut TV, dan Aceh TV. Berbahagia sekali hari ini program Indonesia Maju bersama Duta Besar Indonesia untuk Zimbabwe dan Zambia. Beliau Bapak Dewa Made Juniarte Sastrawan. Rahayu Pak, Om Swastiastu. Pak. Terima kasih niki sudah di tengah kesibukan tugas di Bali. Yeah. Bisa hadir di studio Bali TV, pemirsa. Pak Dewa, sedang sibuk di Denpasar ini, ada apa sebetulnya Pak Dewa? Jadi pertama-tama terima kasih pada Pak Satria selaku pemimpin dari grup media Bali TV, Bali Pos, dan banyak TV-TV hampir mengcover seluruh bagian Indonesia atas kesempatan untuk kami diberikan berbincang-bincang mengenai Indonesia Maju. Kami datang ke sini sebenarnya yang paling utama dalam rangka rapat kerja para duta besar dengan pimpinan Kementerian Luar Negeri yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 Januari yang lalu. Dan seperti biasa, kalau kami dipanggil ke Jakarta atau ke Indonesia untuk berkoordinasi, menggunakan kesempatan untuk bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan yang kami anggap bisa mendukung tugas-tugas di tugas kami sekarang ini di Zimbabwe dan Zambia. Nah, ke Bali dalam hal ini kemarin kami bertemu dengan Bapak Wali Kota dalam hubungannya bagaimana menindaklanjuti atau lebih tepatnya itu meneruskan apa yang sudah kami jalin dengan Bapak Wali Kota dalam rangka mendukung program-program kerjasama luar negeri Wali Kota Denpasar. Kenapa kami katakan melanjutkan? Karena hubungan kerja sudah dilakukan, kalau kami hitung mungkin sudah hampir 12 tahun. Jadi sejak penugasan kami dulu di London, penugasan kami di Swedia, berbagai program sudah kami lakukan. Khususnya pada program penataan kota dalam rangka membangun kota yang sustainable, yang ramah lingkungan. Kami merasa senang, merasa berbahagia, turut berbahagia dan turut berbangga tentunya bahwa beberapa program yang kami punya kontribusi sudah dilaksanakan. Contohnya adalah penataan Tukar Badung. Saya kira itu adalah semacam progres yang cukup baik dan sangat baik saya kira dalam membuat kota itu tidak hanya lebih sustainable, tapi juga kalau kita pakai bahasa sekarang itu lebih instagramable. Dan yang penting dan paling baik dan kami dukung programnya adalah penataan kembali Kota Denpasar, khususnya ketika pemerintah Kota Denpasar ini membuat penataan Jalan Gajah Mada. Nah, ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk membawa atau mengartikulasikan Kota Denpasar sebagai kota budaya. Kalau Tiang mungkin bisa sedikit memberikan semacam observasi sebagai warga Kota Denpasar. Dulu sebelum saya berangkat ke Jakarta, KTP saya adalah Denpasar Utara. Tentunya karena udah sekarang lebih dari 30 tahun di Jakarta sebagai warga Kota Denpasar, tapi sekaligus juga warga Kota Jakarta. Kami lihat bahwa keunikan Denpasar sebagai kota masih sangat kuat. Bisa secara fisik kita lihat bahwa Denpasar sebagai kota adalah kumpulan dari desa-desa, kumpulan dari puri kalau kita lihat dalam konteks kita sebagai masyarakat tradisional Bali, dan itu sangat nyata. Nah, sehingga dalam pandangan kami
penataan kembali Jalan Gajah Mada, penataan kembali beberapa sudut Kota Denpasar akan memberikan bisa dapat mengembalikan bagaimana Denpasar itu benar-benar menunjukkan sebagai kota budaya. Nah, dalam konteks ini kami melihat bahwa Pak Wali Kota baru saja meluncurkan beberapa waktu yang lalu satu fasilitas yang Tiang pikir itu sangat dibutuhkan ke depan, dan kalau jujur Tiang boleh katakan sangat terkait dengan organisasi media yang Bapak pimpin di sini. Karena fasilitas yang Tiang sebutkan adalah fasilitas Dharma Negara Alaya ya. Nah ini atau DNA sering beliau sebutkan, ini satu fasilitas yang kita butuhkan. Kalau dulu mungkin almarhum Bapak De Bagus Mantre selaku gubernur yang kebetulan adalah ayahanda dari Bapak Wali Kota yang sekarang membuat art center yang kita sudah tahu sekian dekade menghasilkan begitu banyak seniman-seniman yang muncul. Bahkan kalau Tiang bisa melihat, mengenang masa-masa itu, peranan dari Bali Pos, Bali TV ya, kita bisa menikmati apa yang terjadi di Arda Chandra, kemudian dari seluruh masyarakat di seluruh Bali, bahkan di seluruh Indonesia, atau dengan adanya YouTube itu sekarang pun kita masih bisa menikmati apa yang terjadi ketika awal-awal art center itu dibentuk. Nah, ini dari pandangan saya sebagai diplomat, sebagai warga negara Kota Denpasar, sebagai masyarakat Bali, fasilitas dengan Dharma Negara Alaya ini adalah yang kita butuhkan. Karena kita sekarang bicara dengan generasi milenial. Ya. Saya terus terang bahwa kalau saya mengikuti dari satu negara ke negara lain, apakah di Jakarta, kayak sekarang di Zimbabwe, bagaimana saya mengikuti perkembangan di Bali, yang paling mudah saya mengikuti berita-berita online dari media Bapak. Bali Pos. Bali Pos, apakah itu ada yang di YouTube dan lain Bali sebagainya. TV juga bisa ditonton di seluruh dunia. Kita bisa streaming. Nah ini yang kan jadi kami datang ke sini adalah kami tawarkan berbagai bentuk kerjasama yang mungkin kita bisa kembangkan lebih jauh lagi. Spesifiknya yang Tiang sampaikan kepada Pak Wali Kota kemarin adalah kami sedang mengembangkan sekarang kerjasama antara Universitas Udayana dengan Universitas Zimbabwe. Garis besarnya adalah seperti ini, kaitan sama Kota Denpasar. Kementerian Luar Negeri, juga kementerian-kementerian lain, itu kan sering bikin acara konferensi di sini. Nah, saya sendiri sebagai pelaksana diplomasi ini sering merasakan sidang di Nusa Dua, ataukah di Kuta, ataukah di Sanur gitu ya. Terus kita ini masyarakat Bali nggak ada connectivity dengan itu. Nah, jadi dari program kecil yang kami buat sekarang ini, ketika ada Bali Demokrasi Forum setiap bulan Desember, kami mengirimkan mahasiswa untuk berpartisipasi. Nah, melalui kerjasama dengan Udayana ini, setiap mahasiswa yang nantinya kami kirim dari Zimbabwe, kami minta ada satu program seminggu sebelumnya itu ada kontak sama Udayana. Nah, dua spesifik program yang kami usulkan adalah adanya urban agriculture. Karena kami tahu Udayana punya urban agriculture yang areanya adalah di Kota Denpasar. Dan yang kedua, ada spesifik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana itu punya semacam riset namanya Cultural Insight in International Relation. Jadi kalau kita melihat secara garis besar bahwa tourism atau kegiatan pariwisata itu adalah hubungan internasional. Nah, kalau kita bicara budaya yang kita kenal dengan pariwisata budaya khususnya Bali, jadi itu dalam konteks hubungan internasional sekarang itu jadi objek penelitian yang kalau diteliti secara baik dia akan bisa mendukung pariwisata itu menjadi lebih baik. Nah, jadi melalui program ini kita akan sharing pengalaman Kota Denpasar, mengembangkan Denpasar seperti sekarang ini dengan kota di Harare melalui kerjasama antar universitas.
Nah, di sini nanti kami akan mohonkan juga dari Bapak bagaimana peran dari Bali TV atau Bali Pos atau media-media yang lain Bapak miliki itu dalam rangka kerjasama ini. Bukan hanya Bali Pak, tapi sekarang karena dengan Bapak punya network di seluruh Indonesia ini, itu juga akan kita sharing Pak. Kira-kira Niki kena garis besar kontak yang kenapa yang hadir dan menarik sekali. Kita lanjutkan setelah yang satu Niki. Kita masih bersama Indonesia Maju dengan Duta Besar Indonesia untuk Zimbabwe dan Zambia. Pak Dewa, menarik tadi tentang tugas dan kerjasama yang sudah dilakukan dengan Kota Denpasar. Tapi kita ingin tahu, Bapak kan pernah menjadi Duta Besar di London, di Swedia, dan di beberapa Latvia. Kali ini Kabinet Kerja Presiden kita, Pak Jokowi, adalah Indonesia Maju, Pak. Kira-kira apa yang Bapak telah lakukan dan apa yang mesti kita lakukan bersama dengan saat ini Bapak bertugas di Zimbabwe dan Zambia? Terima kasih Pak. Saya kira tugas kami di Zimbabwe dan Zambia, kebetulan Niki minggu lalu baru selesai rapat kerja, jadi dipertegas lagi apa yang kami harus lakukan dan apa yang kami harus capai dalam rangka mendukung program kabinet kerja yang sekarang sedang memulai tugasnya. Kami diberikan arahan, kami diberikan target, kami diberikan dalam rangka penugasan ini kami diberikan, sudah ada fasilitas yang diarahkan untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Seperti yang sudah Bapak mungkin lihat atau dengar, bahkan baca ketika Bapak Presiden memberikan arahan pada saat pembukaan bahwa kami sebagai duta besar dimanapun kami bertugas diberikan target kerja bahwa supaya memfokuskan waktu, memfokuskan energi, memfokuskan resources yang kami miliki di perwakilan di luar negeri itu sebanyak 80% untuk diplomasi ekonomi. Nah, untuk itu kami juga diberikan semacam penegasan bahwa sangat penting bagi Indonesia untuk mengoptimalkan ekspor kita, outbound investment kita ke negara-negara di Afrika seperti tempat kami yang bertugas sekarang. Nah, untuk itu kami memang pada awalnya mulai bertugas di Zimbabwe pada bulan Maret 2019 yang lalu sudah memfokuskan pada kegiatan ekonomi, dan ini sudah menjadi visi kami dan menjadi misi kami untuk dalam penugasan selama 3 tahun ke depan di Zimbabwe dan juga merangkap Zambia ini. Nah, dengan adanya arahan Bapak Presiden pada Raker bulan Januari pada minggu yang lalu, itu menambah kegiatan kami lebih difokuskan lagi kepada di situ. Kebetulan kita ini, kalau kami melihat bahwa situasi ekonomi sekarang ini memberikan peluang. Jadi misalnya bahwa adanya kondisi ekonomi yang tidak menentu membuat banyak negara itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang tidak baik. Ya. Banyak negara yang harus struggling, bahkan Singapura pun sempat mengalami pertumbuhan yang negatif kalau tidak salah beberapa waktu di tahun yang lalu. Nah,
bahkan negara seperti Cina, seperti India yang jauh lebih stabil dari kita itu mengalami penurunan dalam pertumbuhan. Memang satu dua negara dia picking up seperti misalnya Filipina, Thailand, Vietnam. Tapi di tengah itu hampir seluruh negara itu mengalami penurunan. Nah, hal ini tidak demikian dengan Indonesia. Indonesia sekarang mengalami pertumbuhan yang stabil 5%. Ya, sering kita berdebat 5% itu kan harusnya bisa lebih tinggi dari itu. Tapi yang harus kita sadari bahwa melihat semua negara itu mengalami penurunan bahkan yang negatif, kita stabil 5%, itulah keunggulan kita. Nah, keunggulan ini yang kami promosikan di Afrika. Jadi misalnya Zimbabwe adalah negara yang sedang mengalami pertumbuhan negatif. Zimbabwe negara yang sedang dalam menjadi pasien IMF sama World Bank. Jadi kami sampaikan bahwa boleh dikatakan sejak Indonesia keluar dari program IMF, kita tuh mempunyai pertumbuhan yang stabil makin sekarang. Bahkan satu yang kami sampaikan dan itu juga kami banggakan, kami promosikan bahwa Indonesia sejak kita mengalami krisis keuangan di akhir tahun 90-an, kita kan di samping kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif dan kita kembali kepada positif, kita bisa mencapai average 5% sampai sekarang ini. Tapi yang paling membanggakan adalah stabilitas nilai tukar. Kalau kita perhatikan kan sejak kita memiliki nilai tukar di atas 15.000 dulu, kan praktis sekarang stabil antara 12.000 sampai 14.000. Nah ini bagi kami bertugas di Afrika ini semacam prestasi yang luar biasa. Karena apa? Kita mengalami krisis, kemudian kita menerima program bantuan dari IMF, kemudian kita ikuti program itu, kita laksanakan, kemudian kita bayar utang kita kepada IMF, dan akhirnya kita menikmati sekarang dari program itu. Nah ini yang kami promosikan bahwa kami mengalami hal yang sama dengan Zimbabwe. Nah kami sekarang sebagai mitra, mari kita bekerja sama dan ini. Dan yang kedua dari yang katakanlah menjadi hal yang menguntungkan buat kita sebagai Indonesia dan kami sekarang bertugas di Zimbabwe adalah kondisi ekonomi adanya perang dagang antara Amerika sama Cina itu memberikan manfaat buat kita. Jadi kita punya peluang. Ada peluang dan menguntungkan. Yeah, ya ada peluang. Seperti apa ini? Nah, jadi peluangnya seperti ini. Jadi perang dagang antara Cina sama Zimbabwe ini itu juga secara tidak langsung berdampak ke Zimbabwe. Zimbabwe ini karena kondisi dia banyak utang yang masih dalam program bantuan. Jadi program namanya ini ke Transitional Stabilization Program dari IMF sama World Bank. Jadi menstabilkan perekonomian Zimbabwe dari yang non-rule based governance, corporate governance dan governance menjadi rule based. Kalau dilihat jauh lebih kompleks dari program IMF sama World Bank kita. Tapi dengan tujuan yang sama, menstabilkan. Nah, karena dia dalam kondisi negara itu, jadi Zimbabwe sekarang dalam kondisi negara itu diembargo oleh Amerika. Nah, di lain pihak, karena dia diembargo oleh Amerika, sehingga dia mencari pasangan baru, partner baru. Partner barunya dalam hal ini salah satunya adalah Cina. Nah, kalau sekarang kedua negara ini sedang dia berseteru juga berdampak kepada kita. Jadi ada program ekonomi ketika dibuat oleh bantuan dengan IMF, dengan World Bank, atau dia dibantu oleh Uni Eropa misalnya, tapi begitu dia menyangkut, ini dalam konteks ada kaitan embargo dari Amerika, sehingga programnya nggak jadi. Nah begitu juga Cina, kalau sekarang misalnya mereka punya program yang, ini sama Cina, kalau dia terkait sama perang dagangnya Amerika sama Cina, itu nggak bisa dilaksanakan. Nah salah satu akibat dari embargo ini adalah Zimbabwe itu lama sekali, hampir 20 tahun
mereka itu tidak melakukan pembaharuan terhadap infrastruktur. Nah, kami datang ke sana, terus kami tawarkan, kami punya pengalaman untuk membangun kereta api. Nah, sekarang kami punya project on the pipeline yang namanya revitalisasi jaringan kereta api yang ada di Zimbabwe. Nah, karena Zimbabwe negara landlocked, sehingga kalau jaringan kereta api bisa diperbaiki, dia bisa connect ke negara yang punya pelabuhan. Ke selatan Afrika Selatan, ke timur adalah Mozambik. Nah, di kedua negara ini, Mozambik sama Afrika Selatan, itu adalah gateway produk-produk kita masuk ke Afrika. Nah, jadi kita membantu merevitalisasi kereta api ini, kemudian barang-barang kita aksesnya akan lebih mudah. Nah, investasi yang kita buat ini adalah yang sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kami diminta untuk melakukan outbound investment. Ya. Nah, kelebihan dari kondisi Zimbabwe ini, di samping kita bisa melakukan outbound investment, kita juga sekaligus bisa meningkatkan ekspor. Betul. Karena apakah itu dalam kereta api ini yang terlibat kan PT Inka, PT Len, kemudian PT Wika, dan mungkin ada beberapa BUMN kita yang lain. Kalau nanti dalam supply chain ini ada perusahaan swasta pun akan ikut, khususnya misalnya dari konsultan. Nah, PT Inka yang akan kita jual adalah lokomotif bersama wagon untuk ngangkut hasil tambang. PT Len itu akan terlibat dalam sinyal untuk jadi sinyal mereka rehabilitasi. Dengan PT Wika terlibat dalam rehabilitasi rel kereta apinya. Nah, ini dalam program yang kita siapkan itu akan di perbaikan trek sepanjang hampir 900 km ini. Di awal program ini kita akan punya satu proyek yang nilainya itu sekitar 350 juta US dollar. Dari produk ekspor aja itu akan mencapai hampir 150. Jadi produknya Inka, produknya Wika, sama produknya PT Len. Lumayan Pak, lumayan. Ya, lumayan besar. Kalau yang membandingkan dengan nilai perdagangan sekarang itu sangat besar, hampir 10 kali lipat. Karena perdagangan sekarang ini hanya 36 juta total. Dari 36 juta, kita defisit itu hampir 30 juta. Karena kita lebih banyak mengimpor dari Zimbabwe, mengekspornya masih sangat kecil. Jadi dengan kita membantu meningkatkan akses barang, tapi sekaligus kita juga meningkatkan ekspor barang kita. Nah, yang kedua sekarang, kesempatan kita ini karena mereka itu dalam kondisi perekonomian sedang mereka di embargo, di Zimbabwe itu listrik mati per hari, jadi setiap hari listrik itu mati 18 jam. Ya. Jadi praktis itu nggak ada listrik. Listrik itu hidup sekitar jam 10, 9, jam 10 malam, jam 4, jam 5 pagi dia mati. Setiap hari. Nah, jadi bayangkan pabrik, kalau Bapak running televisi begini, itu cost-nya tinggi sekali hanya untuk beli solar saja. Kami tentunya ya punya diesel, punya generator, beli solar. Tapi kalau pabrik kan nggak bisa beroperasi. Jadi ada peluang di sana, Indonesia. Nah, peluang ini besar, Pak. Nah, besarnya apa? Karena alternatifnya adalah solar panel. Nah, kita, PT Len kita itu bisa mengekspor solar panel. 100% kita bikin panelnya, bikin modulnya, kita yang sudah tinjau pabriknya di Bandung, kita bisa bikin baterainya, kita bisa bikin inverternya. Nah, ini proyek yang kedua yang kami garap, mudah-mudahan mulai bulan depan kita sudah bisa membuat MOU-nya. Kalau dibandingkan sama kereta api ini masih kecil karena kami memulai dengan B2B, bagaimana PT Len bisa punya kerjasama dengan pabrik, salah satu pabrik yang membutuhkan listrik sekitar 500 kW, jadi setengah mega. Nah, satu pabrik kalau kami hitung dengan PT Len kira-kira nilainya sekitar 500.000 US dollar. Nah, di sana ada sekitar 20-30 pabrik yang kita, karena di kawasan industri, di dekat kota Harare.
Jadi kita bisa kita bisa provide listrik, bikin generator, pasang di rooftopnya, kemudian bisa dia membeli langsung, bisa juga PT LAN menjadi penyedia listriknya, jadi mereka bayar setiap hari berapa listrik konsumsi. Nah, peluang ini yang kami lihat dan kami laksanakan. Memang ada pertanyaan sekarang, kita udah lihat di media, Zimbabwe ini punya uang, ya, membayar. Mereka tuh pertumbuhannya sekarang tuh negatif 7%, Mbak. Ya. Kemudian mereka itu tidak punya, dikenal sebagai negara yang tidak punya forex untuk membayar ekspor. Nah, sebenarnya apa yang tentunya ketika mulai bekerja di Zimbabwe kami lihat peluangnya. Jadi sebenarnya ada peluang. Jadi terutama untuk kayak perusahaan yang kereta api ini kita bikin PPP model antara pemerintah, swasta dan partnershipnya kita kembangkan. Nah, jadi yang melakukan procurement, pembelian produk-produknya adalah perusahaan swasta yang punya pertambangan yang kita diangkut oleh perusahaan-perusahaan kita, kemudian mereka membayar dengan hard currency yang diperoleh dari ekspor ini. Betul. Dan dibayarnya di luar negeri. Ya. Nah, ini nanti pun kalau kita itu menyediakan listrik kepada perusahaan-perusahaan yang pabrik-pabrik itu semua perusahaan pabrik itu punya hubungan ekspor impor. Sehingga juga mereka punya hard currency yang mereka bisa pakai membayar perusahaan kita di luar negeri. Nah, ini yang saya katakan bahwa tadi di depan bagaimana satu kondisi yang krisis di tempat lain, mereka diembargo, kesulitan ekonomi, juga menimbulkan peluang kita bermitra untuk membantu Zimbabwe, tapi sekaligus juga meningkatkan ekspor kita. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kami mencoba untuk menerjemahkan dan melaksanakan instruksi Bapak Presiden, itu yang kami lakukan. Kalau kami ditanya target, yang mudah-mudahan di tahun ini kami bisa memulai dengan sekitar 300-400 juta US dollar, dan itu sudah 10 kali lipat dari apa yang kami laksanakan sekarang. Nah, dengan kontribusi yang kecil dari Zimbabwe ini saja, kami berkontribusi kepada apa yang menjadi program Bapak Presiden dengan kabinetnya dalam rangka Indonesia Maju. Cukup signifikan. Ya. Wah, semakin menarik Pak Dewa, dan kita akan lanjutkan sebentar lagi dengan strategi sukses yang di tengah krisis, di tengah situasi yang perang dagang Cina sama Amerika ada peluang. Pemirsa Bali TV, kita lanjutkan sesaat lagi. Kembali dalam program Indonesia Maju, Indonesia Network. Pak Dewa, menarik tadi bincang-bincang kita. Di tengah perang dagang Amerika dan Cina, di tengah situasi krisis dunia, di tengah Bapak Dewa bertugas di negara yang dalam masih susah juga, ada peluang. Nah, Pak Dewa lihat dalam konteks Indonesia, dalam konteks Bali nih, kebetulan Pak Dewa putra Bali dan sekarang kita bincang-bincang di Bali TV ini Pak Dewa. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan Pak dari Bali untuk Indonesia Maju niki, strateginya kira-kira harus seperti apa Pak? Terima kasih, saya kira niki pertanyaan yang sangat kontekstual dalam kaitannya. Kami bertugas di luar negeri untuk meningkatkan peran, meningkatkan kontribusi kita di dalam global, tapi sekaligus juga meningkatkan ekspor kita, meningkatkan outbound investment, inbound investment kita katakan dulu, kemudian ada outbound investment, dan sekaligus juga bagaimana kita bisa meningkatkan devisa melalui tourism. Nah, jadi itu merupakan satu paket dari tugas kami di luar negeri, apalagi sebagai dubes saya katakan 80% waktu kami harus difokuskan kepada itu. Nah, tentunya kami lakukan itu sesuai dengan fungsi-fungsi kami. Kondisi negara seperti di Zimbabwe adalah kita tidak bisa kita berharap ada turis dari Zimbabwe ke sini dengan kondisi ekonominya. Tapi
apa yang kita bisa lakukan berkontribusi. Nah, contoh kecil tadi ada yang sampaikan, kalau kembali kepada pertanyaan awal kita membahas Denpasar, ya. Jadi kita bisa memberikan kontribusi apa yang baik sudah dilakukan di Denpasar ini itu bisa mendukung pengembangan turis di sana. Nah, kami tertarik mengembangkan adanya cultural insight in international relation karena kami lihat bahwa kondisi Zimbabwe, di mana mereka tuh punya budaya, punya kesenian, khususnya seperti di sana ada satu pengrajin. Kalau kita di sini pengrajin batu paras, kalau di sana itu pengrajin batu granit. Ya, jadi membentuk batu granit sedemikian rupa yang dikenal dengan Sona sculpture. Nah, kalau kita bisa sharing pengalaman kita membuat bagaimana pengembangan lokal wisdom atau lokal expertise seperti di Ubud, Silekarang, ya, Singopadu, itu bagaimana influence dari turis, influence dari orang-orang Eropa mengembangkan kesenian kita, itu kita sharing, dikembangkan semacam ada riset kecil dari Universitas Udayana, apakah itu di Denpasar, mungkin di Ubud dan sebagainya, yang kita juga bisa bantu mereka berkembang seperti lain karena yang lihat mereka butuh itu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan Bapak yang lebih luas lagi, ketika kami diberikan arahan dalam raker itu, kami juga harus mendukung investasinya, mendatangkan turisnya, atau juga memperkuat fasilitas turis ini dengan program dari Presiden dan Bapak Presiden, Kabinet dan pemerintah Indonesia saat ini yang terkait dengan penciptaan destinasi Bali baru. Nah, kan berarti kalau sekarang Indonesia menciptakan Bali baru, kan benchmarknya adalah Bali. Nah, Bali dalam hal ini, kalau sekarang ada pengembangan Bali baru, bagaimana sekarang Bali bisa memberikan dukungan pengembangan Bali baru? Jadi Bali harus dia menjadi bukan sekedar komplement, tapi dia menjadi backbone untuk mendukung dari pengembangan Bali baru sini. Jadi Bali harus bisa menjadi pendukung connectivity dalam berbagai connectivity dalam arti luas ya. Kalau dulu misalnya ada semacam, karena Bali sudah sedemikian rupa, apapun yang dijual dari Bali dari seluruh Indonesia itu akan dengan mudah dijual. Betul. Ya, bahkan sekarang Bali sudah menjadi satu posisi adalah brand. Ya, bukan hanya apapun yang orang Indonesia lakukan di Bali dia go global, tapi apapun orang dari luar Bali lakukan di Bali dia menjadi go global. Nah, itu udah banyak kita lihat contohnya. Nah, inilah yang to some extent yang mendorong besarnya industri mais di Bali. Ya, jadi konotasi bahwa brand bukan hanya tempatnya baik, tapi hasil-hasil dari meeting dia menjadi fruitful, menjadi berguna. Nah, ini gimana sekarang kita Bali dalam mendukung penciptaan Bali-Bali baru. Jadi inilah yang menjadi juga challenge baru buat kita-kita yang ada di Bali. Nah, salah satu yang saya lihat dalam hal ini adalah seperti saya katakan tadi, bagaimana kita bisa mendukung connectivity-nya. Bagaimana connectivity dalam hal luas ya, bukan hanya connectivity bahwa pesawat nanti mendarat di Bali terus disebarkan ke sana. Karena dalam konteks pengembangan Bali baru seperti pengembangan Mandalika, kan itu sudah dalam pengembangannya sudah satu paket infrastruktur dan akses dikembangkan oleh pemerintah. Jadi it goes without saying, Bali sudah akan maju ke situ. Tapi sekarang dalam kita mendukung daerah-daerah lain juga bisa menjadi brand. Ya. Nah, ini yang saya lihat bahwa
pengembangan satu fasilitas di Bali yang yang mendukung hal itu Pak ya, mendukung hal ini. Jadi yang sifatnya itu ke depan. ke depan. Nah, Itu yang harus kita iya, pikirkan dan ya. Seperti saya tadi yang diambil contoh tadi, kenapa saya tertarik sekali untuk bersama-sama kita di Bali, ya, menyediakan fasilitas-fasilitas yang seperti itu. Seperti yang dibikin oleh Kota Denpasar, itu adalah satu platform, ya, platform. Karena sekarang dia akan fasilitas seperti ini, dia menjadi fasilitas yang komplement utama dari fasilitas yang sudah ada. Nah, apa fasilitas yang sudah ada dari dulu dan berkembang, yang paling nyata yang ada di Bali adalah media, Pak. Yang ada yang di organisasi Bapak sekarang kita ini. siap dukung itu Pak untuk Indonesia Maju. Ini Pak. Kira-kira langkahnya seperti apa? Langkahnya itu seperti ini. Jadi sekarang kalau lebih banyak ada fasilitas seperti itu akan jauh lebih baik. Karena kan fasilitas ini dia sangat modern, sangat dibutuhkan oleh generasi milenial. Orang mau tanya sekarang, mau lihat, oh iya, Ubud di mana? Dia nggak cari guide, dia lihat ke media sosial, ya. Mencari informasi di Kintamani ada apa aja, di Jatiluwih itu ada apa, ada guide nggak, ada restoran nggak. Nah, jadi fasilitas dan konten seperti ini yang dikembangkan. Sebagian besar dari konten itu ada di pemberitaan. Kan kalau kita pakai keywords, dia keluarkan berita, ada berita keluar, ada nama hotel, nama tempat, blog, tadi itu semua keluar. Nah, inti dari itu, semua itu keluar tanpa kita sadari, infrastrukturnya itu dikembangkan oleh unit-unit yang bukan pemerintah, swasta seperti organisasi Bapak ini. Nah, kalau sekarang pemerintah membuat fasilitas seperti itu yang dibutuhkan. Karena kan tidak mungkin investasi dilakukan oleh swasta. Nah, turisme seperti inilah yang kita ini harus kembangkan di Bali. Karena itu belum ada di tempat lain. Ya. Coba kalau kita lihat dari semua Bali baru yang dikembangkan, kan belum ada infrastruktur seperti yang kita miliki di Bali. Nah, ini yang harus kita komplement. Nah, sehingga narasi Bali baru itu harus kita masukkan juga ke dalam narasi kita di Bali melalui media konten, informasi dan teknologi. Nah, sehingga kalau ada platform yang medium, yang infrastruktur media yang dikembangkan oleh pemerintah seperti yang dibikin Denpasar ini, nah ke depan. Artinya pertanyaannya sekarang, apakah platform yang sudah ada, kan kalau kita Art Center juga media juga kan, cuman tidak seperti media yang dilengkapi dengan yang ada DNA ini. Bali kebetulan dengan Pak Gubernur baru kita, Pak Wayan Koster, memang tagline-nya Bali Era Baru, Pak. Nah, mungkin arahnya Bali Era Baru juga ke sana. Tetap kita menjaga apa yang menjadi kekuatan kita dalam branding pariwisata Bali Wonderful Indonesia. Tapi di satu sisi kita sepakat bahwa pengembangan dalam mendukung Bali tetap menjadi branding dan kemudian mendukung Indonesia Maju dengan adanya destination yang baru menjadi kekuatan Indonesia Maju ke depan. Kira-kira seperti itu Pak. Nah, mengenai Bali, untuk Pak Gubernur ini, apa kira-kira yang perlu kita sampaikan ini untuk Pak Gubernur biar bersinergi dengan semua pihak, karena Bali ini ketika memegang brand seperti itu tentunya harus menjadi leader untuk menjadi apa yang Bapak sampaikan, hub atau connectivity antara Banyuwangi, antara daerah-daerah lain, terutama mereka yang akan kita ajak bekerja sama untuk membuat Indonesia maju, terutama di bidang sektor pariwisata ini. Kira-kira seperti apa Pak? Saya kira apa yang dilakukan sekarang ini memang itu yang dibutuhkan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menyelaraskan konten. Pertama, konten yang ada di kita sendiri. Ya. Jadi infrastruktur memang perlu kita bangun. Jadi kita
membuat semacam apa destinasi-destinasi baru, atraksi-atraksi baru, katakanlah demikian, itu hal yang kita butuhkan supaya kalau sekarang ada Bali baru, kita di Bali juga harus ada jadi ada peningkatan. Nah, eh, eh, penciptaan itu sudah satu hal. Nah, sekarang kan kita ada hard infrastructure dan soft infrastructure. Nah, kalau kita bicara soft infrastructure adalah kalau kita bicara pariwisata budaya itu kan nggak terlepas dari masyarakat Bali itu sendiri. Nah, jadi ini yang kita harus juga diseminasikan. Kita juga harus sharing dengan saudara-saudara kita yang lain yang sekarang kebetulan wilayahnya itu dikembangkan, diberikan infrastruktur destinasi baru. Ya. Kita mungkin tidak akan bisa apple to apple. Ya, misalnya kalau kita bicara Mandalika kan sekarang dikembangkan untuk menjadi destinasi atau atraksi racing. Ya, pasti tidak akan situ. Tapi kita bisa berkontribusi dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalnya adalah penyediaan fasilitas marketing yang harus kita gunakan ke masyarakat lokal. Ya, di situ kita tuh punya satu soft infrastruktur yang berkembang puluhan tahun. Ya, bagaimana melahirkan para entrepreneurs yang sudah, kalau kita lihat sebagai entrepreneurs, Bapak sudah generasi baru kalau dibandingkan dari pendiri. Di situ yang orang tua Bapak. Nah, ini kan ada ratusan, mungkin ribuan di Bali. Ya, di seluruh Bali berkembang, terutama di daerah-daerah turis seperti ini. Nah, itu yang kita kembangkan. Apakah itu berkembangnya melalui koperasi, apakah itu berkembangnya melalui pranata sosial tradisional. Kalau kita di Bali terbentuk ada LPD berkembang, ya, yang akhirnya menjadi source of fund itu. Nah, hal-hal begini yang kita bisa sharing. Nah, sharingnya sekarang itu bisa melalui platform media sosial. Nah, kebetulan Bapak sendiri kan ada stasiun TV di dalam grup Bapak ada beberapa. Nah, ini yang harus bisa kita kerjasamakan, yang kooperasikan. Dan yang kedua adalah kita juga di dalam membuat destinasi baru ini harus kita targetkan, ya, targetkan supaya ada semacam satu common interest, common objective. Jadi kalau kita akan punya satu target, well, ini destinasi kita ini akan kita kembangkan menjadi satu item yang kita usulkan ke UNESCO itu misalnya, ya kan? Jangan sampai terus kita baru bereaksi setelah, wah, ini kok tarian ini masuk ke situ, ini punya kita. Nah, itu jadi setiap hal yang akan kita masukkan ke UNESCO itu kita harus plan. Ya. Jadi misalnya begini, bisa nggak kita mengusulkan satu warisan budaya baru lagi di luar dari Subak yang sudah di Bali? Bisa, ya, bisa. Jadi di beberapa tempat ada living city itu menjadi warisan UNESCO, ya, yang akhirnya dia menjadi site untuk tujuan wisata. Misalnya kayak pengalaman saya tinggal di Swedia, ya. Jadi ada 2 kota tambang tua yang sudah di-preserve, kemudian diperbaiki, kemudian dia sudah masuk kategori dia sustainable. Itu yang tadinya itu, kalau kita pertambangan kan, nih ngambil contoh aja, kalau kita buka, orang konotasi ada pertambangan pasti dikritik oleh lingkungan hidup. Jadi image-nya itu adalah negatif. Tapi di Swedia ada 2 kota tambang yang dia positif karena jadi daerah tujuan wisata. Nah, bagaimana mereka menjadi itu didaftarkan ke UNESCO sebagai heritage site. Nah, kita kan banyak program di Bali, ada heritage ini, heritage itu, juga di Indonesia yang lain. Nah, kalau kita mau mengembangkan heritage itu, kita harus punya satu target. Salah satu targetnya kita masukkan ke UNESCO karena ini akan memberikan
apa istilahnya, memberikan nilai positif yang akhirnya dalam pariwisata modern dia menjadi daerah tujuan. Ya. Jadi daerah tujuan yang berkembang karena orang yang membaca, orang yang melihat, orang yang googling, orang yang searching, baca di Wikipedia, oh ada begini di Bali, oh saya datang ke sana. Nah, terus yang penting juga yang lain, kita harus secara hati-hati mengembangkan itu menjadi daerah tujuan wisata. Ya, atau menjadi objek yang dikunjungi oleh turis. Saya perhatikan ada satu apa namanya di YouTube, ya, YouTube saya lihat Trevor Noah, dia kan seorang begitu selebriti global ya, dia seorang South Africa. Kemudian dia berkomentar bahwa satu hari ketika dia berkunjung ke Bali, dia diajak berkunjung untuk mengunjungi orang miskin yang perlu dibantu. Nah, jadi ini yang mungkin kita perlu perhatikan ke depan ya, karena komentarnya kan begini, lah saya memang mau ke Bali, kok saya diajak melihat orang miskin gitu ya. Kita bukan mengatakan di Bali nggak ada orang miskin ya, tapi hal-hal gini kecil, tapi itu membawa image karena yang bicara Trevor Noah gitu ya. Kalau yang bicara orang kecil, nah orang yang ngajak ke Bali pun melihat karena dia Trevor Noah gitu kan ya. Artinya ada orang yang berusaha di Bali yang sangat global itu memanfaatkan Bali untuk kepentingan organisasinya. Belum tentu itu adalah kepentingan Bali. Nah, itu bagaimana nanti, apakah kita perlu regulasi, apakah kita perlu apa? Yang mau katakan bahwa kita perlu, sudah waktunya, karena kalau kita mau live up, di samping kita membuat infrastruktur yang hard infrastruktur ya, kita bangun ini, bangun itu, soft infrastruktur juga kita buatkan, sehingga kalau nanti setelah pemerintah di Bali Baru itu nanya kepada kita, ke Bali gimana? Oh kita, artinya kan gini Pak, Bali Baru, pembuatan Bali Baru, kita juga mengangkat, kita itu kan menjadi laboratorium kan, kita tuh menjadi benchmark. Asalnya kan begini, nanti dinas pariwisata di tempat lain, begitu datang ke Bali, Bali bikin ini apa pelajari. Ya. Contoh kalau kita lihat, kan kita kalau lihat dari satu pemerintahan kota, dia kan belajar dari pemerintahan kota yang berhasil di Indonesia. Nah, begitupun di pariwisata. Jadi kalau sekarang Badung terkenal dengan PAD-nya paling banyak. Orang nanya, gimana sih cara Denpasar? Kan gitu kan. Nah, transparansi, good governance, good corporate governance, itu harus kita bisa wujudkan ke dalam pariwisata. Ini yang kita bisa share dan secara transparan. Nah, nge-share-nya melalui digital. Penyediaan fasilitas-fasilitas yang dibuat oleh Denpasar, mungkin yang udah dulu, yang udah ternyata terbukti efektif, ada di, yang kalau udah ada di Art Center misalnya kan, kemudian ada di kabupaten-kabupaten lain yang sudah berhasil untuk membuat itu, ini yang kita diseminasikan melalui komunikasi media yang sudah kita ada. Nah, in a nutshell, bahwa program yang dibuat sekarang dikerjakan oleh pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam provinsi Bali oleh Pak Gubernur Koster ini sesuatu yang sangat diperlukan. Jadi untuk mendukung Bali dan sekaligus mendukung program Bali Baru yang ada di luar provinsi, Bali Baru yang ada dikembangkan di seluruh kawasan Indonesia saat ini. Saya kira menarik, dan satu hal lagi Pak Niki, Pak Dubes. Jadi kuncinya untuk sukses Bali tetap live up di tengah situasi akan persaingan yang semakin ketat dalam, bukan Bali ini, Indonesia ini bukan bersaing di bidang tourism bukan dengan salah satu destination Pak, tapi dengan negara. Bali memegang brand Bali Wonderful Indonesia, bersaingnya dengan Thailand, dengan Singapura dan lain-lain.
Dan kunci suksesnya sebetulnya untuk Indonesia maju, khususnya di bidang pariwisata ini adalah dengan tetap tadi yang Bapak sampaikan bagaimana kita istilah wartawan nih Pak, ada plus-plusnya dan terintegrasi dengan situasi perkembangan era makin niki era teknologi informasi. Pak Dubes ada stressing enggak lagi dengan apa yang Pak Dubes sampaikan tadi? Kalau kami menyimpulkan pemirsa Bali TV bahwa kita tetap optimis Pak, kita tetap optimis bahwa Bali akan mendukung rencana kita harus tetap maju dan rencana Bali tetap menjaga Bali ini bahwa bagian daripada Indonesia, bagian dari kebenekaan dan kita ingin bahwa Indonesia ini tetap maju. Ada satu hal yang bisa agak puitis sedikit karena kalau puitis enggak sih, tapi yang ada lebih bicara bahwa ada hal penting yang sifatnya itu sangat esensial, yang kita itu perlu diketahui. Kalau saya secara pribadi sebagai diplomat yang lahir dan besar di Bali, ya, bahwa ada satu hal yang kita itu perlu ketahui, perlu kita sampaikan, bukan hanya di kalangan kita di Bali, tapi juga kalangan lain yang sekarang kebetulan wilayahnya itu membuka Bali baru, adalah peran dari komunikasi, Pak, peran dari media. Kalau kita lihat dari saya lahir tahun 61, begitu saya bisa baca, saya udah baca koran terbitan Bali Pos. Waktu itu Sulumarhen, kemudian kita Bali Pos ya. Jadi kita sebagai masyarakat Bali bukan hanya mengetahui apa yang ada kejadian di Bali, tapi adanya rubrik-rubrik, kolom-kolom, artikel yang membahas mengenai Bali itu sendiri, itu bagian yang tidak terpisahkan. Dengan sekarang berkembang, ada televisi, kemudian ada online, ya, ada sosial media, itu malah jangkauannya lebih banyak. Jadi saya merasakan bahwa bagaimana mengetahui Bali itu melalui media ini itu bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan pariwisata sendiri. Sehingga kalau kita bicara namanya kebudayaan, media itu bagian dari kebudayaan yang ada di Bali. Nah, kita belajar mengenai turisme, bahkan belajar mengenai pengetahuan agama melalui budaya. Dan Pak mertuanya kan kemarin memang terlibat dulu di bidang pariwisata, Pak. Ya, itu salah satunya. Pak pasti mah. Jadi kalau Pak kembali ke pertanyaannya Pak, apa stressing saya? Yang paling penting sekarang dalam hal kita mengembangkan destinasi adalah penciptaan juga media-media lokal. Kolaborasi lah. Kolaborasi yang kalau kita bilang act locally, kemudian ada efek secara global. Nah, ini kan sudah ada platformnya. Nah, sehingga keterlibatan kita sebagai komunitas di mana kita wilayahnya dikembangkan, dia akan maju. Nah, ini kalau yang bilang Pak memakai istilah puitis. Kalau tiang lebih istilah filosofinya di situ. Jadi interaksi antara kita semua yang dimediated oleh media itu menjadi hal yang sangat perlu kita kembangkan. Mudah-mudahan itu kita bisa lebih baik, dan saya kira tiang punya keyakinan kita akan bisa lebih baik dengan kolaborasi ini semakin diperkuat ke depan. Terima kasih Pak Dubes. Semoga kita kita maju, Indonesia maju, tourism kita maju, dan Indonesia Network, Bali TV, Jogja TV, Bandung TV, Cakra Semarang TV, Surabaya TV, Aceh TV, Sumut TV akan siap bersama untuk memajukan Indonesia. Salam Indonesia.